Halo sobat Nime, gas lagi, Magic Emperor lagi angkat-angkatnya, langsung aja gasken. Preview sedikit dari part sebelumnya setelah kedatangan para tetua milik keluarga Luo di istana kekaisaran dengan cukup epik. Tentu saja itu mengejutkan semua pihak. Kalau ternyata keluarga Luo tidaklah sesederhana yang terlihat. Ternyata bukan cuma satu orang aja yang ada di ranah radian tingkat puncak, tapi terdapat beberapa master yang sangat-sangat kuat. Dan di sini Wang Fu Fengli yang melihat salah satu tetua milik keluarga Luo, yaitu 4 iblis kampret, membuatnya berujar, "Hei, kalian berempat, bukankah kalian dipenjara di gunung berpetir? Apa? Siapa kau ini? So tahu sekali. Hihi. Bagaimana bisa gunung menahan 4 pahlawan iblis ini? Hehehe. Gunung tidak akan mampu menahan kami dan itu juga berlaku untukmu Pak Tua. Hehehe. Ujar para iblis-iblis kampret ini. Hei, mendengar itu membuat Wang Fu Fengli ini pun tersenyum jahat. Haha. Ya, sepertinya memang begitu. Kalian berempat pasti kalian melarikan diri, ya kan? Dan jika aku melaporkan hal ini kepada pihak sekte Demonic Scamming, tidak hanya kalian saja, bahkan keluarga Luo juga akan. Ya, mendengar itu membuat 4 iblis kampret ini pun sempat kena mental. Karena ia tahu kalau ini akan repot nantinya kalau sampai ketua sekte tahu, dan ini pasti akan sangat merepotkan. Tapi di sini Zofan yang mendengar hal itu, doi pun hanya dapat tertawa saja. Ya, lakukan, silakan saja kau coba. 4 iblis ini ada di tempat ini untuk dapat membantu keluarga Luoku atas perintah dari ketua sekte Demonic Scamming itu sendiri. Yaitu tetua Xiu Wu Yi. Apa? Mendengar apa dikatakan oleh Zofan membuat Wang Fu Fengli ini pun tidak percaya. Apa? Tidak mungkin, itu mustahil. Apa itu artinya keluarga Luo telah mendapatkan dukungan dari salah satu sekte penjaga kekaisaran ini? Tidak, ini gila. Hei, sedangkan untuk 4 iblis kampret ini, mereka pun sempat terdiam sejenak dan memastikan apakah itu benar, serta bertanya, pelayan Zhao, apakah itu benar? Ya, tentu saja itu benar, sambut dari Zofan dengan santainya. Walaupun sebenarnya aku juga baru saja mengarang berita itu. Aku tidak peduli jika Xiu Wei itu, ia tahu kalau aku telah menjual namanya. Aku tidak peduli, pikir dari Zofan. Sedangkan untuk 4 iblis kampret ini, mereka pun sempat berdiskusi kecil sebelum pada akhirnya mereka akan melakukan sesuatu yang memang layaknya dilakukan oleh para iblis. 4 iblis itu langsung melesat ke arah rombongan dari gerbang kaisar dengan sangat-sangat cepat, dan itu juga membuat Wang Fu Fengli ini yang tahu kalau 4 iblis kampret ini sungguh sangat berbahaya, membuatnya berujar, "Semuanya berhati-hati." Dan benar saja, salah satu tetua dari gerbang kaisar pun diculik oleh 4 iblis kampret itu, dan diledakkan di udara dengan sangat-sangat mudah. Dan itu tentu saja mengejutkan mereka semua yang melihatnya. Karena di sini 4 iblis itu berani-beraninya melakukan hal itu di istana kekaisaran, dan itu sungguh sangat mencengangkan. Dan untuk Wang Fu Fengli sendiri, ia tahu benar kemampuan dari 4 iblis kampret itu yang membuatnya harus berujar, "Semuanya, jadikan itu sebagai peringatan. Taktik gabungan milik mereka itu sungguh sangat sulit untuk dapat dilawan. Jangan biarkan mereka mengoceh kalian." Sedangkan untuk 4 iblis kampret ini, "Tua bangka, bukankah kau ingin melaporkan kami? Kami sudah tidak takut lagi kepadamu. Jika kau masih punya nyali, lakukan saja, larilah dari kami berempat, dan mengadulah kalian." Ujar 4 iblis kampret ini menakut-nakuti gerbang kaisar. Namun melihat hal gila itu, terjadi pertumpahan darah di istana kekaisaran, membuat putra mahkota ia berujar, "Pelayan Zhao, hari ini adalah hari penghargaan untuk warga Luo. Kau tidak bisa menumpahkan darah di tempat ini. Dan kuharap kau hentikan pertarungan ini dan panggillah kembali para tetuamu itu." Putra mahkota, langit saat ini berwarna merah, dan itu adalah pertanda baik. Dan sebaiknya kita merealisasikannya. Kita akan membuat hari perayaan ini menjadi pertanda kemakmuran. Maka dari itu, Tuan Li, siapa yang memulai ini semua? Siapa yang melakukan ini dulu? Merekalah yang melakukannya, pelayan Zhao. Kalau begitu, kita tidak boleh mundur seperti seorang pengecut, ya kan? Maka dari itu, para tetua, saatnya bagi kita untuk melakukan pertunjukan.
Di sini Pak Tuali ia pun langsung membakar tubuhnya dengan ki iblis miliknya dan siap untuk bertarung. Dan begitu juga dengan dua leluhur api dan juga leluhur bulan ini. Dan tentu saja bintang utamanya jelas adalah Zaufan itu sendiri. Dan itu tentu saja membuat gerbang kaisar yang melihat para master milik keluarga Luo membakar tubuh mereka dengan ki pertarungan membuat mereka Tuan Lenguchan gemetar ketakutan. Aku hanya ingin menghentikan sedikit momentum milik keluarga Luo dan mengendalikan perkembangan dari keluarga bangsawan baru itu. Tapi bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa kami yang tertekan oleh mereka? Tidak, ini bukan lagi pertarungan biasa. Korban juga telah berjatuhan di pihak kami dan jika ini berlanjut, para iblis dari keluarga Luo itu benar-benar akan membantai kami semua. Pikir Tuan Leng di dalam hati. Namun ketika ia melirik untuk mencari bala bantuan, ia mendapatkan lembah Heoming dan juga istana Raja Obat serta hutan Harpi. Mereka semua terdiam berpura-pura tidak melihat tentang apa yang terjadi. Dan itu juga membuat Tuan Leng ia tambah kesal dan bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Sial, dasar tidak berguna. Aku benar-benar tidak lagi dapat berharap kepada para sampah-sampah ini. Di momen yang seperti ini, tidak, sial. Dan untuk putra mahkota yang melihat tensi sepertinya tidak lagi dapat dibendung. Gila, ini sungguh sangat gila. Keluarga Luo tidak lagi dapat dihentikan. Dan jika ini terjadi di istana dan langsung di hadapan kekaisaran, Kenapa para penjaga naga masih belum muncul? Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Pikir putra mahkota. Sedangkan untuk patriark dari gerbang kaisar, ia berujar, Tuan Leng, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sesuatu. Ya, di sini Tuan Leng ia pun berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Yang pada akhirnya ia berujar, pelayan Zhao, apakah kita perlu melakukan hal seperti ini? Kita berdua sama-sama tahu kan, ini akan berakhir seperti apa. Aku tahu kau bukanlah seseorang yang akan berperang dengan membiarkan ada pihak ketiga yang memenangkan ini semua. Dengan resiko pihak kita lah yang akan kehilangan segalanya, ya kan? Tidak juga, Tuan Lenguchan. Ada sebuah perbedaan yang mendasar antara aku, kau dan juga Zugi Changfeng. Aku bukanlah ahli strategi tanpa kekuatan dan terkadang aku juga bisa sedikit gila loh. Dan itu sungguh normal bagi diriku untuk melakukannya. Dan kurasa kau pasti paham karena kau juga telah merasakannya secara langsung, ya kan? Dan hal itu pun dipahami oleh gerbang kaisar, khususnya Tuan Lenguchan. Ya, dia adalah bocah gila dan dia benar-benar akan melakukan segalanya. Dia akan melakukan perang dengan kami. Melawan seseorang yang tidak terkekang oleh apapun. Semakin gila orang itu, maka akan semakin mengerikan pula orang itu. Tanpa adanya sesuatu yang dapat menahannya di dunia ini, kau tidak akan pernah bisa tahu ide gila apa yang akan ia lakukan. Maka dari itu, aku tidak boleh lagi menguji kesabaran dari bocah itu lagi. Pikir Tuan Lenguchan. Dan tahu kalau ini perang sudah ada di ujung tanduk, membuat Tuan Leng ia harus menurunkan sedikit egonya dan bertanya, pelayan Zhao, apa yang akan membuatmu untuk merubah pikiran? Ya, ini sederhana. Aku hanya ingin agar kalian menundukkan kepala dan meminta maaf. Dan itu tentu saja membuat gerbang kaisar yang mendengarnya syok. Apa? Meminta maaf? Persetan dengan meminta maaf. Kami lebih memilih untuk mati daripada harus melakukannya. Matilah kalian, ujar salah satu tetua yang melesat langsung ke arah rombongan dari Zaufan. Dan itu membuat para tetua lainnya pun berujar, awas, terima ini teknik Imperial Tyranny Body Art kami, ujar seorang tetua dari gerbang kaisar yang mencoba untuk menghajar Zaufan langsung dari depan. Matilah kau. Tapi tiba-tiba saja Pak Ato itu pun berhenti sejenak sebelum ia dapat mendekati Zaufan. Karena kini Zaufan ia dilindungi oleh pasangan dari leluhur gila ini yang siap untuk melepaskan teknik kematian, yaitu teknik Life and Death Art. Ya, tetua dari gerbang kaisar yang mencoba untuk menyerang Zaufan langsung mati tanpa adanya jejak kehidupan sedikit pun. Hanya dengan satu serangan dahsyat itu, dan itu membuat mereka semua yang melihatnya sungguh sangat benar-benar syok. Gila, bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa keluarga Luo menjadi sarang monster seperti ini? Para tetua gerbang kaisar, kalian telah melihatnya bukan? Ini adalah alasan kenapa kami berada di pihak keluarga Luo. Sambut Tuan Li Juntian ini. Ya, melihat kengerian yang ditunjukkan oleh para master milik keluarga Luo tepat di depan mata mereka, yang dapat membunuh seorang tetua dengan sangat mudah tanpa adanya perlawanan, membuat para tetua dari gerbang kaisar, terutama Wang Fu Fengli ini pun syok. Apaan ini? Apa keluarga Luo memang memiliki metode kultivasi yang lebih kuat daripada gerbang kaisar dan juga keluarga kekaisaran kah? Dan jika itu benar, kami
Kami harus mengevaluasi ulang kekuatan mereka dan aku khawatir gerbang kaisar kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang jika memang terjadi perang. Dan hal senada pun juga disadari oleh patriark dari gerbang kaisar. Maka dari itu, di sini patriark dari gerbang kaisar ini berujar, "Semuanya, dengarkanlah." Sembari melipat jari jemarinya, menelan rasa malu dan juga harga diri. Di sini patriark berujar, "Pelayan Zhao, saya yang telah membuat Anda tersinggung. Maka dari itu, terimalah permohonan maaf saya," ujar patriark dari gerbang kaisar, dan itu tentu saja membuat kehebohan bagi semua yang menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Bahkan di sini para rakyat jelata mereka tidak menduga kalau ternyata patriark gerbang kaisar benar-benar akan menundukkan kepala di hadapan keluarga bangsawan baru. Ini belum pernah terjadi sejak 1000 tahun terakhir, sejak terakhir kali kekaisaran ini didirikan. Karena memang gerbang kaisar sebelumnya tidak akan pernah tunduk dengan siapapun, bahkan terhadap keluarga kekaisaran itu sendiri. Tapi nyatanya di hadapan Zhao Fan mereka menyerah, dan itu benar-benar mengejutkan semua pihak. Dan untuk Zhao Fan sendiri yang mendengar hal itu, jadi kalian paham juga akan posisi kalian rupanya. Maka dari itu mulai detik ini pimpinan dari 8 keluarga bangsawan agung bukan lagi berada di gerbang kaisar, tapi milik keluarga Luo kami, ujar Zhao Fan sembari meninggalkan tempat ini. Dan itu benar-benar memberikan pukulan telak bagi gerbang kaisar yang telah menjaga tahta mereka sebagai pimpinan selama lebih dari 1000 tahun. Dan itu juga harus diberikan kepada seorang bocah yang baru saja muncul 10 tahun silam. Dan itu juga membuat si nenek seksi ini, aliansi milik Zhao Fan, mereka pun benar-benar dapat bernafas lega. Lihat, apakah itu adalah sekutu kita, Tetua Chu? Ya, benar. Kita benar-benar mendapatkan harta karun dan menara Huanyu. Kini mulai dapat kembali bangkit, ujar tetua dari menara Huanyu. Dan itu juga berlaku untuk mansion Yanhu. Begitu juga dengan pavilion Qianlong yang memang merupakan aliansi pertama milik keluarga Luo. Namun di pihak lainnya, di pihak Perdana Menteri Zugi yang memang menyaksikan peristiwa bersejarah itu membuatnya berujar, "Aku sungguh sangat tidak menyangka kalau bocah dari keluarga Luo itu menyembunyikan begitu banyak sekali rahasia. Siapa yang menduga kalau ternyata dia akan mengungkapkan semuanya sekarang. Sungguh pria yang tidak dapat diprediksi." Ujar dari Perdana Menteri Zugi. Dan untuk para penjaganya, mereka pun berujar, Tuan, bagaimana bisa ia mencapai tingkatan yang seperti ini? Ini sungguh sangat membingungkan, Tuan." Dan itu membuat saya teringat akan bocah lainnya. Apa maksudmu? Apa itu Gusantong?" tanya penjaga lainnya. "Ya, kau benar. Selain bocah itu, aku tidak pernah melihat ada siapapun di ranah Tianshuan dapat menahan serangan master yang ada di ranah radian tingkat puncak tanpa adanya luka di tubuhnya. Dulu hanya ada satu orang saja yang dapat melakukan hal itu, dan sekarang dia. Zhao Fan ya, Zhao Fan. Dia lebih mengerikan daripada Gusantong," sambut Perdana Menteri Zugi. "Gusantong, dia adalah seorang bocah yang sangat polos. Dengan sedikit trik kecil, dia akan mudah untuk ditipu. Dengan mengurungnya di istana kekaisaran selama 300 tahun, telah membuat monster gila yang setara dengan dewa menjadi terlihat seperti sebuah kebodohan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi untuk Zhao Fan, dia berbeda. Dia adalah ahli strategi yang penuh dengan tipu daya untuk dapat mengelabui ataupun menipu lawannya. Dan untuk melawan Zhao Fan itu sendiri, itu lebih sulit daripada merebut tahta kaisar. Dan coba kalian bayangkan, dengan kekuatan yang setara dengan milik Gusantong, tidak akan pernah ada lagi seorang pun di Tianyu ini yang dapat menghadapinya." Iya, Perdana Menteri, bukankah Anda telah mengatakan sebelumnya kalau ini adalah rencana sang kaisar? Beliau ingin menghasut satu sama lain untuk saling membunuh, saling menghancurkan, dan keduanya bahkan sudah hampir saja melakukannya. Tapi dengan kemunculan dari Zhao Fan yang sungguh sangat luar biasa yang dapat membunuh 2 tetua milik gerbang kaisar dengan sangat mudah, bukankah itu artinya dia juga telah terjebak di dalam permainan kaisar? Dan menurut pengamatanku, Leng Wuchan ia seharusnya bertahan dan membuat kedua keluarga ini saling menghancurkan. Tapi kenapa? Kalian hanya melihat dari sisi luarnya saja. Kalian hanya melihat tentang apa yang terjadi di depan mata kalian saja. Dan kalian tidak melihat dari sisi lainnya, sambut Perdana Menteri Zugi. Kaisar memang telah menyiapkan panggungnya, tapi beliau tidak peduli dengan hasilnya. Baik itu Zhao Fan ataupun Leng Wuchan, keduanya memang cukup cerdas untuk dapat memahami tentang hal ini. Mereka berdua tahu kalau mereka tidak ingin bertarung dan tidak ingin kaisarlah yang memenangkan ini semua. Namun
Saat ini Zhao Fan ia telah menemukan batasan yang dimiliki oleh Tuan Leng Wuchen. Karena memang apa yang terjadi dalam event pertarungan 100 tahun itu, semua tindakan yang dilakukan oleh Zhao Fan telah melewati semua prediksi nalar sebagai seorang manusia. Dan itu juga membuat Leng Wuchen tidak lagi dapat memahami tentang apa rencana dari Zhao Fan yang selanjutnya. Dan itu juga telah membuat Leng Wuchen tidak lagi dapat mengambil inisiatif pada situasi yang sebelumnya itu. Dan itu membuat Leng Wuchen ini seperti anak-anak yang sedang bermain-main di tangannya Zhao Fan. Bahkan jika Zhao Fan saja tidak lebih kuat daripada gerbang kaisar, ia tetap tidak akan pernah mau melakukannya. Karena memang mata yang telah terlatih sudah pasti menyadari kalau kaisarlah ingin memakai alasan ini untuk memaksa keluarga Luo menunjukkan kemampuan asli mereka. Dan artinya kaisar telah mendapatkan sebagian apa yang memang ia inginkan. Dan saat ini keluarga Luo juga telah menggunakan panggung yang dibuat oleh kaisar untuk dapat mendorong gerbang kaisar ke dalam citra publik yang baru. Dan itu termasuk ke dalam rencana kaisar, yang artinya dalam arti lain di tempat ini gerbang kaisarlah yang paling dirugikan. Ya, hal itu pun dipahami oleh kedua penjaga Perdana Menteri ini kalau Zhao Fan ini sungguh sangat cerdas dan juga kuat. Dalam arti lain, Zhao Fan adalah perpaduan antara Leng Wuchen sang jenius dan juga Gu Santong sang dewa yang tidak terkalahkan. Zhao Fan adalah orang yang sangat cerdas dan juga kuat. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa hari Jumat untuk Magic Emperor lagi, dan sampai jumpa, bye.